Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, ia tak hanya membawa cahaya bagi bumi, tetapi membawa kabar yang mengguncang dunia. Maut telah kehilangan sengatnya. Kristus telah bangkit melampaui batas logika manusia, menembus dinding-dinding keputusasaan kita. Dalam sukacita seperti itu, kami menyampaikan Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Paskah adalah sebuah simfoni pemulihan, sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersang. Kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita, dan merajut kembali serpihan hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan ini. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi dari nyanyian buku HKBP nomor 96. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Tuhan Bapa
Dengarlah hukum Taurat. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pintu gerbang terbukalah sehingga tampak cahaya yang dari salib asalnya. Besarlah kasih Allah, betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka, bagiku pintu gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa. Baik kaya miskin, masuklah, buskalah suku bangsa. Betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka, bagiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematian-Nya.
Yesus dibangkitkan, ku beroleh kehidupan. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada Paskah pertama ini, yang tertulis dalam Hosea 6 ayat 1-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memikul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kristus bangkit soraka, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh bahagia hati ceria, Kristus bangkit dan telah menang.
kalah. Mari nyanyi dengan gemar. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yakni Paskah 1 dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian pembacaan firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu telah berdiri. Oleh karena itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami menghajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, tema khotbah kita pada saat ini, yakni Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus 15 memiliki latar belakang di mana jemaat Korintus menghadapi pergumulan yang dapat mengganggu iman jemaat, yaitu ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15, Paulus menganggap penting untuk menjelaskan pokok masalah tentang kematian dan kebangkitan. Ayat 3. Bimbangnya jemaat Korintus terkait dengan berita kebangkitan Yesus. Sungguhkah Yesus bangkit? Bagaimana mungkin seorang yang sudah mati dapat bangkit kembali? Siapa yang membangkitkan? Apakah ada saksi percaya atau yang terpercaya atas peristiwa kebangkitan itu? Kalau ada, berapa banyak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengganggu jemaat Korintus sehingga perlu dijawab oleh Rasul Paulus. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, Paulus mengajak warga jemaat Korintus agar kembali kepada Injil, yakni kabar baik tentang Yesus. Paulus mengatakan kepada mereka agar jangan bimbang, jangan ragu tentang kabar kebangkitannya, karena Paulus sendiri juga merupakan saksi atas peristiwa itu. Hingga zaman ini, keraguan dan kebimbangan banyak orang sehingga bersikap skeptik karena kebimbangan itu terhadap kebangkitan Yesus, dan menganggap bahwa semuanya itu adalah mitos, anggapan yang sudah terjadi sejak hanya beberapa hari setelah peristiwa kebangkitan itu terjadi. Misalnya Matius 27, 62-66, dan 28 ayat 11 sampai 15. Bagaimana orang Farisi membuat suatu berita kebohongan, seolah-olah mayat itu dicuri oleh muridnya. Namun kebenaran tidak dapat terus-menerus disembunyikan manusia. Kebenaran harus dinyatakan, kebenaran harus diperkatakan, kebenaran harus diungkapkan. Dan segala fakta terkait dengan kebangkitan Yesus sudah ada pada berbagai sumber. Dan salah satu sumber yang paling terpercaya adalah kitab suci, yaitu Alkitab.
Alkitab tidak hanya berisi nubuat, berisi sastra, puisi, juga mengandung sastra dan fakta sejarah yang sulit untuk dibantahkan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita sekarang hidup dalam konteks yang sangat jauh dari peristiwa kebangkitan Yesus, jadi mungkin saja kita juga mengalami kebimbangan tentang peristiwa itu. Kita bisa saja bimbang pada kuasa kebangkitan itu sendiri. Kita mungkin bertanya-tanya, benarkah kebangkitan Yesus Kristus? Kebangkitan itu berkuasa menyelamatkan dunia dan dosa? Jika ya, mengapa masih banyak kejahatan? Nah, supaya jangan bimbang, kita perlu dikuatkan, dihibur, dan kita tidak perlu ragu tentang peristiwa kebangkitan itu. Maka, saudara-saudari, ayat 1 sampai 12, dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu berpegang teguh padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Secara singkat Injil menekankan pada dua peristiwa penting, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagaimana dikatakan Yesus Kristus di Matius 16:21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Hal yang sama juga dituliskan oleh Markus 8:31 dan Lukas 9:22. Rasul Paulus menyatakan bahwa kita harus mempertahankan berita Injil. Karena berita Injil, inilah kita diselamatkan. Untuk meneguhkan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang sungguh terjadi, dapat dipercaya. Rasul Paulus berulang-ulang, secara beruntun pada bagian tulisannya, telah menunjukkan bukti dan pernyataan yang sangat meyakinkan tentang peristiwa itu. Yang berikut, saudara-saudara sekalian, peristiwa kematian Yesus Kristus, di 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa kematian Yesus sudah jauh sebelumnya dinubuatkan oleh para nabi. Terutama dalam Yesaya 53, 5-12. Kitab suci berasal dari Allah, diwahyukan kepada setiap penulis kitab oleh perantaraan Roh Kudus. Sejak zaman Nabi telah diwahyukan bahwa Mesias akan lahir, Mesias akan mati, dan Mesias akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pewahyuan ini merupakan bukti validitas kitab suci. Tidak ada kitab suci manapun di dunia ini yang dapat menandingi keharmonisan, keteraturan, kelengkapan, kesempurnaan, dan keagungan daripada Alkitab. Tidak ada satupun. Di dalam Alkitab, khusus apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa setiap peristiwa yang Allah kerjakan tidak berbeda dengan apa yang telah diwahyukan. Sehingga bagaimana mungkin kita melupakan Alkitab, meniadakan Alkitab. Padahal seluruh sistem kerja Allah di masa depan sampai pada masa kehidupan kekal, Dia mengerjakannya dan menggenapi sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab membuktikan validitasnya terhadap dirinya sendiri sebagai firman Tuhan yang sempurna dan kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, keyakinan Paulus bahwa kematian Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan manusia dengan pernyataan yang tegas, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini adalah pernyataan iman Paulus. Hanya melalui kematian Yesus Kristus manusia mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa. Yesus mati sebagai kurban pengganti karena dosa kita. Ia mati menebus dosa kita sehingga melalui kematiannya kita kembali memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang berikut, Yesus dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus mati dan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Bahkan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Peristiwa penguburan Yesus jauh sebelumnya sudah dinubuatkan juga oleh para nabi. Seperti di dalam Hosea dan Mazmur. Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya.
Mazmur 6 ayat 8-10. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan terbenam, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Saudara-saudari, Yesus Kristus menunjukkan dirinya kepada para muridnya, kepada Kefas dan seluruhnya muridnya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kematian Yesus adalah fakta sejarah. Terbukti Yesus dikuburkan, menunjukkan kematian telah dialami. Yesus sungguh mengalami kematian. Itu sebabnya Paulus menjawab keraguan orang yang tidak percaya akan kebangkitan dengan memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ada banyak saksi yang melihat Yesus bangkit. Yang berikut, Kristus menunjukkan kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara. Sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yesus Kristus sudah bangkit menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada Kefas, kepada ke-12 murid, kepada lebih daripada 500 orang, kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, atau kepada kita sekarang. Kepada Paulus, jangan lupa hidup Paulus yang sudah diubah adalah kesaksian otentik akan kuasa kebangkitan Kristus. Ayat 9-10. Semua disampaikan Paulus sesuai dengan kitab suci. Paulus menyampaikan argumentasinya sendiri tanpa dasar tertulis. Semuanya yang ia kemukakan didasarkan pada apa yang tercatat dalam kitab suci, yang berita kematian dan kebangkitan Kristus telah dinyatakan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama. Yesus Kristus bangkit, menunjukkan dirinya kepada saudara sendiri, yaitu Yakobus, dan penulis surat Yakobus, saudara Yesus. Di ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Terakhir, saudara-saudari, kepada Rasul Paulus, di ayat 7-10, dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut sebagai rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia-Nya, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebenarnya itulah bukti kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita harus mempercayainya. Terutama hal yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus. Karena kasih karunia Allah, Rasul Paulus menerima berita Injil ini. Demikian kita semua saudara-saudari menerima kasih karunia dari Allah karena Injil. Kita mati bersama dengan Yesus Kristus karena Yesus mengakui kita. Demikian juga maka kita akan dibangkitkan olehnya. Itu sebabnya Yesus disebut yang sulung. Sebab karena dialah dibangkitkan pertama, maka kita dibangkitkan kemudian. Oleh sebab itu, beritakanlah firman, sebarkanlah Injil, ajarkanlah Alkitab, sebab hanya karena percaya kepada Injil, manusia diselamatkan. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikian kamu menjadi percaya. Ayat 11. Lalu makna kebangkitan Yesus untuk kita. Simbol Paskah bukanlah Yesus yang sedang atau melihat bangkit dari kubur, tetapi kubur kosong, kain kafan yang terlipat rapi, batu yang tergolek, serdadu-serdadu yang ketakutan. Itu saja yang kita ketahui. Yang paling jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 4-8, Alkitab tegas mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tetapi bukan hanya peristiwanya yang penting, tetapi ada yang jauh lebih penting, yakni kuasanya, kuasa kemenangan atas maut. Hidup lama menjadi satu yang baru, serta mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga kita saat ini menjadi umat yang berkemenangan. Memiliki hidup baru dan yakin bersama Yesus Kristus bangkit. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita diteguhkan oleh peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Hidup percaya atau hidup orang percaya adalah karena anugerah. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita
anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka yang dipilih Tuhan dari semula. Bila mereka bisa bertobat, percaya menerima Yesus Kristus sampai juru selamat pribadi, mengalami perubahan hidup, dan memiliki kerinduan untuk melayani. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Mendapat jalan keluar dari masalah kita yang kita hadapi, dan sukses dalam pekerjaan juga merupakan anugerah Tuhan. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak terjangkau oleh anugerah Tuhan. Mengapa anugerah Tuhan itu perlu dalam seluruh aspek kehidupan? Orang percaya, Rasul Paulus mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah mengenai jemaat. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita sadar sebagai orang berdosa yang hanya karena anugerah Tuhan semata kita bisa percaya dan dipercaya untuk melayani dan memberitakan Injil. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah akan kebangkitan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, kepada orang Kristen yang masih mengalami penganiayaan sampai sekarang, kebangkitan Kristus tetap memiliki kuasa. Ini adalah inti iman Kristen. Akan tetapi bukan berarti kuasa kebangkitan itu langsung menghalau segala tantangan sebagai orang percaya. Justru tantangan tetap diperlukan agar iman kita kian tegar. Kuasa kebangkitan Yesus meneguhkan kita, saudara-saudari, menghibur kita seteguh batu karang dalam menghadapi segala persoalan. Kuasa itu mesti memantapkan semangat kita, iman kita, untuk menjadi semakin teguh walaupun dihantam berbagai badai kehidupan. Pada situasi inilah kuasa kebangkitan Yesus menjadi nyata. Dengan kuasa kebangkitan, orang Kristen yang memiliki kekuatan untuk tetap dan terus berdiri dengan gagah. Oleh karena itu, yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang kasih, berita kebangkitan Yesus Kristus adalah inti daripada pemberitaan Injil. Marilah bersukacita bersama dengan para orang percaya di seluruh dunia bahwa kebangkitan adalah inti pemberitaan Injil. Sehingga jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaannya dan sia-sialah kepercayaan jemaat. Jadi sangat jelas bahwa kebangkitan menjadi inti bagi orang yang mau percaya kepada Kristus. Injil dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan berita kitab suci. Inilah yang menjadi keyakinan kita, saudara-saudari, untuk kita semakin percaya dan bersemangat dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh indah firman-Mu melalui peristiwa dan berita kebangkitan-Mu yang kami imani, ya Tuhan, bahwa dalam kuasa kebangkitan-Mu itu juga sebagai kuasa yang menyertai kami, yang ada hadir dalam diri kami untuk melawan kegelapan dan dunia ini. Di dalam terang-Mu kami boleh memberitakan firman-Mu dan Injil-Mu, ya Tuhan, untuk menebar kebaikan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, luar biasa peneguhan melalui firman-Mu pada saat ini. Karena kami tetap berjalan dalam jalan-Mu dan sinar-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus telah datang sejuru selamat yang maha kasih murah hati, dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Kita
mendoakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami perlu dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami telah dilahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita kepada kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihanilah dan kuatkanlah iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkati jemaat-Mu dan hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berikanlah kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami suci dan jiwa kami tegar agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil kehadiran-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat Paskah, tetaplah semangat dan bertekunlah senantiasa dalam doa. Amin.